Amsal, kitab Amsal, pasal yang ke-29, ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kata wahyu di situ, dalam bahasa Inggris itu disebut vision atau visi. If there is no vision, the people perish. Kalau tidak ada visi, maka umat itu binasa. Di sini terjemahkan umat jadi liar. Maka menjadi liarlah umat. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the people perish. Umat itu jadi binasa kalau tidak ada visi. Nah, visi itu apa? Yaitu pandangan, penglihatan secara rohani. Yang mata jasmani tidak nampak. Disitulah mata rohani kita yang nampak. Itu sebabnya saudara-saudara, saya percaya orang Kristen itu harus memiliki visi yang daripada Tuhan. Berapa bulan yang lalu, saya dan istri menghadiri sebuah pernikahan di Singapura. Dan kebetulan di meja saya ini duduk semuanya orang Kristen. Di antaranya itu Canon James Wong, hamba Tuhan yang di Singapura sana. Dan dari mereka yang di sekitar tempat duduk kami, kebanyakan adalah pengusaha-pengusaha muda yang sukses, yang berhasil dalam hidupnya. Mereka ada yang jadi kontraktor, mereka ada yang jadi arsitek bangunan, ada yang di bank. Pokoknya ini adalah pengusaha-pengusaha muda yang sukses sekali. Di Amerika disebut YAPIs, yaitu Young Urban Professional, orang-orang yang baru melejit dalam karirnya. Ini mereka itu. Tengah sambil makan, saya dengar mereka ngomong sendiri gitu. Salah satu dari apa yang mereka bicarakan tuh ini. Kenapa ya teman-teman kita ini setelah mereka nikah, setelah mereka punya kerjaan, setelah mereka punya uang, punya apartemen, punya mobil, kebanyakan kerohaniannya jadi mundur. Sama Tuhan mulai ogah-ogahan. Gak seperti waktu masih pertama, waktu muda, berapi-api untuk Tuhan. Kenapa mereka ini pada mundur? Mereka diskusi satu dengan yang lain. Gak tahu, mungkin kerjaan, mungkin karir yang dikejar, mungkin ini dan itu. Mereka diskusi terus. Saya diam saja karena saya gak diajak bicara. Jadi saya diam, saya dengerin. Tapi kebanyakan mereka memikirkan tuh teman-temannya yang pernah aktif tapi akhirnya mundur. Dan mereka sedih dengan hal itu. Kenapa mereka sekarang berbakti gak sungguh-sungguh, dan kalau ke gereja pun hanya sekedar kewajiban, dan itu pun tidak reguler, tidak terus-menerus tiap minggu. Kenapa sampai terjadi demikian itu? Kenapa terjadi kemalasan rohani semacam itu? Mereka bicara. Akhirnya setelah mereka bicara lama, rupanya nggak ada jawaban yang begitu pasti. Mereka datang kepada saya, akhirnya nengok kepada saya. Brother Jeremia, katanya, Saudara Jeremia, menurut Anda kenapa itu? Why Christian? Dikatakan banyak yang hilang, banyak yang murtad, banyak yang gak kena sampai tujuan, banyak yang akhirnya padam semangatnya. Kenapa? Saya berdoa, saya harus memberikan jawaban yang tepat. Memang selama itu saya mengamati di dalam perjalanan saya melayani dari kota ke kota, dari gereja ke gereja, apalagi pengalaman yang sangat berharga, yaitu selama 4 tahun saya mengembalakan jemaat ini. Ini satu kekayaan rohani yang tidak pernah saya dapatkan. Selama saya melayani Tuhan selama 20 tahun, 4 tahun terakhir ini saya diperkaya oleh Tuhan. Sejak saya menunggui jemaat dan melihat jemaat ini, saya diperkaya oleh Allah. Dan saya mengamati kenapa orang mundur, kenapa orang ninggalkan Tuhan, kenapa orang semangatnya pudar, kenapa orang tidak lagi ada gairah yang menggebu-gebu untuk berbakti kepada Tuhan. Kenapa orang mulai kompromi dengan dosa? Kenapa orang mulai masuk dalam kecemaran dunia? Kenapa orang terlibat dalam kenajisan? Kenapa orang mulai berani berbuat dosa yang melanggar firman Allah? Saya temukan satu hal, yaitu ayat ini. Saya katakan kepada mereka, why Brother Jeremiah? Saya katakan, there is one thing that is not there. Apa itu? Vision. Saya katakan, orang itu tidak punya visi lagi. Kalau orang Kristen sudah kehilangan visi, Kristennya akan hancur.
Kalau orang Kristen sudah tidak punya pandangan rohani yang jelas, nggak tahu rencana Allah yang jelas dalam hidupnya, visinya mulai kabur, dan tidak tahu kenapa dia jadi Kristen. Dia hanya asal masuk keluar gereja, lama-lama bosan. Orang yang hanya keluar masuk gereja, lama-lama bosan. Pertama senang, kayak zaman Gosit pada waktu dibikin itu, ada orang skating itu, wah orang senang sekali, 6 bulan kemudian bosan. Goskitnya bangkrut. Bowling juga gitu, muncul di kota Surabaya, aduh orang bowling sampai antri-antri, cari lane aja sulitnya setengah mati. Sekarang yang satu bangkrut, yang satu hampir ditinggalkan orang. Begitu juga kalau gereja berbakti, hanya itu-itu saja, tanpa punya visi. Betul-betul Allah belum menyentuh hatinya, dan visi Allah tidak pernah lahir dalam diri orang tersebut. Christian without vision will perish. Orang Kristen tanpa visi akan binasa. Kayak pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan Mesir di bawah pimpinan Musa menuju ke tanah perjanjian yang mengalir dengan susu dan madu, dan namanya tanah apa? Kanaan. Melewati padang gurun, Alkitab katakan, dari banyak orang yang mendengar Musa katakan, sekarang tinggalkan tempat perhambaan ini, mari kita menuju ke tanah yang Allah janjikan bagi kita, yang penuh dengan air susu dan madu. Banyak mujizat diadakan oleh Musa, air jadi darah, dan banyak lagi yang lain. Laut dibelah jadi 2. Alkitab katakan dari sekian banyak yang ikut Musa, itu ada orang-orang yang ikut-ikutan. Alkitab malah punya bahasa khusus dengan orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang hanya ikut-ikutan. Dia lihat orang Israel diberkati Tuhan, mereka ngikut itu. Rombongan waktu 2 juta meninggalkan Mesir, itu banyak orang yang ikut pergi. But they go without vision. Mereka pergi tanpa adanya visi, tanpa ada pandangan rohani yang jelas. Bilangan 11, di rombongan-rombongan itu yang ikut Musa, tidak semuanya punya vision. Nanti sudah lihat akhirnya bagaimana. Akhirnya orang ini yang ikut-ikutan, apa yang terjadi? Begitu juga kalau orang cuma masuk keluar gereja, having no vision, tidak punya visi, birthed in their heart, lahir dalam hatinya. Satu kali engkau akan bosan. Seperti saudara lagi tergila-gila sama nasi pecel. Sudah beli nasi pecel di tempat itu terus, lama-lama ya bosan. Sudah lagi tergila-gila sama soto. Sudah beli, makan pagi soto, makan siang soto, makan malam soto. Seminggu penuh menunya SOTO. Coba 3 bulan lagi, bosan. Orang itu kalau nggak punya tujuan, bosan. Coba sudah sekolah nggak ada tujuan, nggak ada tujuan untuk lulus, bosan. Bolosnya banyak. Karena nggak ada tujuan, nggak ada visi. Begitu juga orang Kristen. Nah, kita baca ayat yang keempat. Ini juga rombongan dari orang banyak itu. Ada beberapa orang yang datang. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah, sudah tahu kisahnya. Mereka ini setelah di padang gurun, setiap hari Tuhan memberikan kepada mereka makanan khusus yang turun dari surga. Waktu pagi-pagi buta, embun turun, makanan itu turun. Dan mereka keluar mengumpulkan makanan yang cukup untuk hari itu. Dan makanan itu disebut mana? Itu makanan malaikat. Alkitab katakan bundar-bundar kayak ketumbar turun. Dan setelah itu dimasak. Yang disimpan sampai besok busuk. Tapi tiap hari gak pernah terlambat Tuhan memelihara umatnya. Siapa yang merasa Tuhan pelihara dalam hidupnya? Amin. Saya dipelihara Tuhan dari hari ke hari. Amin. Saya percaya saudara juga dipelihara Tuhan. Tapi ada orang-orang yang kerasukan nafsu rakus. Yaitu orang-orang tadi, saudaraku, orang-orang yang kasar-kasar tadi, saudaraku. Ya, saya katakan orang kasar saja. Sudah tidak pernah misu soalnya, saudaraku. Selama 24 tahun itu sudah tidak pernah misu, jadi ngomong kasar itu sulit sekali. Jadi orang-orang kasar nih yang cuma ikut-ikutan, kerasukan nafsu rakus. Begitu mereka kerasukan nafsu rakus, mereka nulari orang Israel. Bayangkan ini, maka orang-orang Israel itu menangis. Nah, kalau 1 orang, 2 orang tidak apa-apa. 2 juta, tuwek-tuwek, nangis semuanya, saudaraku. Dan nangisnya itu kalau nangis anaknya mati itu logis. Nangis orang tuanya mati logis. Ini nangis minta daging.
Apa enggak ngizin-izini? Dan sudah tahu apa akibatnya? Setelah itu Tuhan hukum mereka. Dan akhirnya ular tedung datang, ada yang dimakan ular tedung mati, ada juga yang akhirnya makan apa itu, Tuhan kasihkan apa itu burung puyuh sebanyak-banyaknya. Akhirnya mereka tuh makan tumpukan burung puyuh tuh dimakan sampai dagingnya tuh keluar dari hidungnya, dari telinganya, sampai tengah-tengah makan, ditelan, mati semuanya. Dan Allah kasih pelajaran di sini. Inilah orang-orang yang cuma ikut-ikutan tanpa punya apa saudara? Visi. Itu sebabnya ikut Tuhan itu harus jelas. Di dalam gereja ini kita coba mengajar dari dasar kekristenan. Saudara yang belum ikut silahkan ikut. Sudah ikut pelajaran hidup berjemaat. Supaya apa? Dalam diri kekristenan kita itu, kita tahu datangnya dari mana, dan kita tahu sedang berada di mana, dan kita tahu kemana kita pergi dalam kerohanian kita. Orang yang tahu itu tidak akan pernah bosan, tidak pernah akan murtad, tidak pernah akan meninggalkan Tuhan. 24 years, 24 tahun saya melayani Yesus, saya tidak pernah ingin murtad, sehari pun tidak pernah. Karena apa? Ada visi yang kuat di dalam diri saya. Dan sebagai gembala sidang, saya tidak ingin seorang pun binasa. Saya tidak ingin saudara yang mulai semangat akhirnya patah di tengah jalan dan tidak sampai tujuan. Saya tidak ingin apa yang terjadi dengan Yudas terjadi dengan saudara. 12 murid Yesus tapi satu nggak berhasil. Saya tidak ingin seorang pun tidak berhasil. Saya ingin kita sama-sama melayani sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin saudaraku. Siapa yang ingin jadi Kristen 3 tahun setelah itu murtad? Ada yang ingin jadi Kristen 15 tahun dan setelah itu murtad? Angkat tangan. Gak ada. Siapa yang ingin jadi Kristen selama-lamanya ikut Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali? Angkat tangan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi caranya bagaimana? Yaitu orang yang punya pandangan, punya visi, punya rencana Tuhan. Oh, jadi Kristen bukan hanya ikut agama, bukan hanya belajar nyanyi, bukan hanya masuk gereja, tapi tahu kenapa tadinya yang hidup dalam dosa. Upah dosa itu maut. Tanpa Yesus aku ini masuk neraka. Karena setiap orang itu lahir sudah ada dosanya. Bukan karena saudara berbuat dosa disebut orang berdosa, tapi karena kita lahir sebagai orang berdosa, maka kita berbuat dosa. Jadi kita ini disebut orang berdosa bukan perbuatan kita, tetapi keberadaan kita. Setiap kita itu lahir dengan dosa, dengan benih dosa dalam diri kita. Makanya manusia diajari apa saja, selama benih dosa belum dihilangkan dan benih ilahi firman Allah Yesus Kristus masuk, orang itu akan tetap terus hidup dalam dosa. Dan dosa itu upahnya maut. Maut itu kematian, kematian itu kebinasaan kekal. Dan kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, dilepaskan dari dosa, hidup baru, disucikan, hidup benar. Untuk apa ini? Ada tujuannya. Ada tujuannya. Bukan sekedar supaya masuk gereja tiap minggu. Apalagi ada orang yang cuma keluar masuk gereja tanpa terima Yesus. Itu saya kasihan sekali. Dia masuk gereja, keluar gereja, hafal lagu-lagu rohani, ngerti khotbah, tapi tidak pernah bertobat, tidak pernah minta ampun dosa, tidak pernah ngundang Yesus masuk dalam hatinya. Saya kasihan. Orang itu mungkin besar di gereja, sampai mati di gereja, tapi masuk neraka. Karena apa? Tidak mengalami pembaharuan. Karena Yesus tidak pernah masuk dalam hatinya. Tapi kalau orang sudah mengalami Yesus dalam hatinya, dan Yesus beritahu visi dalam hidupnya, itu orang tidak bisa mundur. Salah satu tokoh yang saya kagumi, kita akan pelajari satu dalam perjanjian lama, satu dalam perjanjian baru. Dan satu orang dalam perjanjian lama ini orang yang punya visi yang luar biasa. Pernah gagal dalam hidupnya, tapi visi tidak pernah padam. Karena visi yang tidak pernah padam itu, dia jalan sampai detik terakhir dia ikut Tuhan. Kita baca itu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Ibrani 11 ayat 23. Inilah orang yang ada visi Allah, the man of vision. Manusia, baik pria atau wanita, yang punya visi daripada Tuhan. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Raja di Mesir memerintahkan yang namanya Fir'aun, setiap bayi umur 2 tahun ke bawah harus dibantai, khususnya bayi Ibrani. Dan Musa itu lahir, dan mamanya begitu lihat anaknya begitu cakep, wajahnya
jahatnya, wajahnya ganteng, rupawan, dia hanya rasa dalam hatinya. Rupanya ada rencana Tuhan ini, ada sesuatu akan maksudnya. Makanya tanpa takut sama raja ditaruh dalam keranjang dan dihanyutkan di sungai sambil berdoa. Kakaknya yang namanya Miriam suruh ngikuti dari pinggir. Dia ngikuti dari pinggir, ngelihat itu. Tahu-tahu Tuhan tuh ya baik sekali. Tuhan itu gerakkan, nggak tahu putrinya Firaun lagi, tahu-tahu panasan atau gatel gitu, tahu-tahu mandi, pengen mandi, saudaraku. Nah, putri Firaun mandi di sungai dengan dayang-dayangnya, lihat ada keranjang yang jalan. Putri Firaun katakan, bawa sini itu apa? Begitu lihat, bayi Molek, rupawan, indah wajahnya. Timbullah rasa iba dan belas kasihan, meskipun dia tahu itu bayi Ibrani dan papanya kasih perintah harus dibantai. Tapi bagaimanapun juga roh Tuhan gerakkan hatinya. Dia bilang, aku mau dia, angkat dia sebagai anak. Nama Musa itu artinya that was drawn out of water, yang diambil dari air. Tuhan punya visi di sini. Begitu dipelihara sama putri Firaun, kakaknya yang namanya Miriam itu datang sama putri Firaun. Ya pangeran putri, katanya, bolehkah hamba ini mengusulkan sesuatu, katanya. Kalau pangeran putri membutuhkan seorang inang pengasuh yang bisa mengasuh bayi ini dan bisa menyusuinya, membesarkannya, saya kenal seseorang yang bisa saya bawa ke sini. Pangeran putri dengan senang hati bawa ke sini, dan kakaknya Musa panggil ibunya sendiri, dan ibunya akhirnya masuk ke istana. Jadi Musa meskipun tinggal di istana, yang membesarkan siapa? Ibunya sendiri. Dan disitulah visi itu ditularkan sama dia. Sejak kecil mulai ngomong-ngomong, Musa, Musa sini, dia jalan-jalan. Kamu Musa bukan anaknya putri Firaun, kamu itu anak saya. Mungkin Musa, bukan, kamu suster, katanya mungkin saudaraku. Ya, tapi karena tiap hari diomongi, kamu tuh anak saya, kamu bukan bangsa Mesir, kamu ini bangsa Ibrani, kamu ini umat pilihan Allah. Akhirnya masuk juga, masuk di dia. Makin besar, kamu tahu nggak, kita punya bangsa yang sesungguhnya tinggalnya di Gosen. Gosen itu satu kompleks khusus orang Israel tinggal, orang Ibrani tinggal, dan itu kampung yang kumuh sekali, miskin sekali. Semua yang tinggal di situ buruh kasar. Orang Israel waktu itu diperbudak jadi buruh kasar, dan diberitahu, Musa, itu bangsamu, kita harus berusaha untuk melepaskan. Visi itu lahir. Apa akibatnya? Ayat 24, baca ayat 24. Ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak apa saudaraku? Putri Firaun. Begitu dia dewasa mulai ngerti visi Tuhan, dia katakan, waktu mungkin itu putri Firaun panggil, nyo sini nyo, katanya, anakku yang manis. Bukan anakmu lagi, katanya Musa. Loh, kamu kan saya besarkan. Bukan, katanya. Dia menolak. Jadi disebut anak putri Firaun. Kenapa? Ada visi dalam dirinya. Dia berani menolaknya, menolak fasilitas Mesir yang ada. Dia berani. Orang yang punya visi, dia tahu identitasnya. Amin, saudaraku. Orang yang punya visi itu dia tahu siapa jati dirinya. Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah anak raja. Amin, saudaraku. Kita ini anak raja. Amin. Kita ini anak raja. Sering kali saya rasakan itu. Di mana-mana saya rasa itu pelayanan sebagai anak raja itu luar biasa. Berapa kali antri tiket kapal terbang, yang lain gak dapat, anak raja dapat satu, saudaraku. Sering saya alami dalam hidup saya. Saya tahu identitas saya. Saya tidak mau disamakan dengan anak-anak iblis, anak-anak dunia. Di kantor, di perusahaan, di kuliah, di sekolah, di kampus, dimanapun engkau berada, engkau harus tahu siapakah engkau. Engkau lain dengan orang sekitarmu. Amin. Kalau mereka katakan kamu kok aneh, bukan aneh, lain. Aneh sama lain tuh beda, saudaraku. Ya, tidak perlu aneh, yang penting lain. Amin, saudaraku. Kita orang Kristen lain. Kamu kok nggak mau pergi ke tempat-tempat ini, disco, karaoke, gini, rokok, mabuk ini? Kami lain. Aneh kamu? Nggak aneh, lain kami. Karena kami anak raja. Amin, saudaraku. Saudaraku lihat itu, kalau Pangeran Charles itu, anaknya Ratu Elizabeth itu, pernahkah saudara baca di Quran, maka Pangeran Charles jalan-jalan di pinggir sungai Porong sambil ketemu puntung rokok? Nggak mungkin dia akan, karena dia tahu dia lain.
Dia turunan raja. Tidurnya pun lain, caranya ngomong pun lain, pakaiannya lain, tindak tanduknya lain, makanannya lain. Karena memang dia lain, kita ini lain. Amin, saudaraku. Menunya juga lain, bacaan kita juga lain. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan bacanya nggak karu-karuan, yang merusak jiwa, silat terus pakai kongping segala macam itu, ya. Videonya kungfu terus. Kita anak Tuhan lain. Videonya kebangunan rohani, videonya puji-pujian lain. Kita nih punya identitas sendiri. Lihat ini, kalau orang punya visi, dia berani nolak itu semuanya. Kalau orang tidak punya visi, kompromi, dia ngikut. Kemarin ada yang datang sama saya, Kak Yer, saya udah kerja, saya senang di kerjaan saya sebetulnya, dan bos saya ya baik, tapi makin berat Kak Yer. Kenapa? Soalnya kalau ada tamu datang saya harus nemani kemana? Ya makan, ya ke karaoke, ya ke night club. Jadi saya nggak enak. Yang ngomong, jangan mau, jangan takut dipecat. Kalau kamu menghargai Tuhan, Tuhan akan menghargai kamu. Dan apa yang kau takutkan belum tentu terjadi. Kalaupun yang terjadi, Tuhan sediakan pekerjaan yang lebih besar, gajinya juga lebih besar. Karena engkau ingin memuliakan Allahmu. Amin, saudaraku. Amin. Ngikut Tuhan itu ada berkatnya. Kalau ikut Tuhan gak ada berkatnya, bagaimana orang begitu banyak jutaan mau tetap ikut Tuhan? Tuhan itu menghargai kita kalau kita tahu menghargai firman-Nya. Ayat 25, perhatikan di situ apa yang terjadi. Inilah orang yang punya visi. Beda sekali. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lihat, orang kalau punya visi, dia rela menderita sengsara bersama umat Allah. Sudah tahu nggak? Begitu Musa temukan identitasnya, siapa dirinya, dia tolak sebagai anaknya Fir'aun, cucunya Fir'aun, anaknya putri Fir'aun. Dia katakan, aku mau tinggal dengan kaumku di kampung kumuh, tempatnya buruh-buruh kasar. Aku rela menderita dengan umat Tuhan. Orang yang punya visi rela menderita karena Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Kita harus rela menderita. Kita rela pikul salib. Jangan ngomel ikut Tuhan. Penderitaan kita alami. Haleluya. Kita belum apa-apa. Belum menderita seperti Yesus sampai darahnya keluar. Kita belum apa-apa. Oleh sebab itu orang yang punya visi ikut Yesus, dia rela sengsara. Dia rela menderita. Ini penting. Orang Kristen jangan hanya cari berkatnya aja, penderitaan pun juga harus mau. Amin, saudaraku. Karena penderitaan itu juga berkat surgawi yang indah bagi kita. Saya ikut Tuhan, tidak selamanya ngalami enak. Kadang-kadang ngalami tidak enak, tetapi saya tetap ikut Dia. Karena bagi saya lebih baik menderita bersama umat Tuhan daripada menikmati kesenangan dosa yang cuma sementara. Kesenangan dosa itu cuma sebentar, tapi akibatnya itu kekal sampai selama-lamanya. Lebih baik kita menderita, tidak usah sentuh dosa itu, tapi kita sukacita hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Kita di dunia ini hidup berapa tahun sih, saudara? Paling-paling ada yang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Saya ingin beritahu berapa lama sih kita hidup di dunia ini. Kalau kita cuma mau senang-senang dosa, setelah mati itu loh saudaraku, itu hidup kekal itu jutaan tahun, miliaran tahun gak ada habis-habisnya. Dan kalau kita binasa di neraka, itu gak ada kesempatan untuk perbaiki. Itu juta-jutaan tahun. Kenapa kita cuma menikmati dosa sedikit, akhirnya kita binasanya selama-lamanya? Lebih baik kita menderita sedikit lah. Nggak usah ikut-ikut yang macam-macam itu. Nggak beli SDSP juga nggak mati itu saudaraku. Amin. Nggak usah, buat apa itu? Orang Kristen kalau punya visi, berkatnya datang daripada Tuhan, bukan dari SDSP. Berkatnya dari Yesus. Saya nggak pernah beli SDSP seumur hidup saya. Buktinya Tuhan memberkati saya, dan saya tidak mau. Amin. Daripada engkau bawa karcis SDSP sebini banyak, bawa ke neraka semuanya. Apa gunanya? Selanjutnya ayat yang ke-26, perhatikan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya, nah inilah visi, pandangannya ia arahkan kepada upah. Lihat itu, penghinaan karena Kristus itu kekayaan tersendiri.
Saya ingin tanya, siapa yang pernah disindir, diolok, dihina karena ikut Tuhan? Angkat tangan. Itu kekayaan. Sudah diolok, ini loh, orang haleluya lewat. Nah, tambah kekayaan di surga, mahkotanya tambah lagi, kemuliaannya, berliannya tambah lagi. Diolok, pendeta lewat. Nggak apa-apa, tambah lagi kemuliaan. Ini orang kudus, haleluya. Munafik, sok rohani, tenang saja, tambah terus itu surga. Kekayaan, pandangannya dia arahkan kepada upah yang tidak layu, mahkota surgawi. Amin. Makin jarang diolok, makin miskin di sana, saudaraku. Ya, begitu saudara diolok, itu bank surga tambah, itu kreditnya tambah di surga. Tambah. Saudara nggak pernah diolok, waktu diolok ngomel, merah itu rekeningnya di surga. Defisit itu, saudaraku, kurang dananya di sana. Itu sebabnya orang Kristen diolok sukacita, karena di surga tambah kekayaan. Ada haleluya. Oleh sebab itu, ikut Tuhan itu punya visi, pandangannya kepada upah yang kekal. Di dunia kita bisa nikmati berapa sih? Kita bisa menikmati berapa? Tapi di surga, oh Tuhan, ada satu berkat yang mulia. Saya lihat di negara-negara komunis seperti Rusia, dulu tuh pemuda-pemudi itu untuk cari kerjaan tuh sulit kalau dia Kristen. Tapi dia rela untuk hidup miskin karena nggak dapat kerjaan, tetap mempertahankan iman. Sedangkan kalau dia menyangkal Yesus, dapat kerjaan enak. Mereka banyak yang mati, tapi mereka melihat upah yang di surga itu. Akibatnya apa? Darah-darahnya orang Kristen yang tercecer karena dibunuh itu menjadi senjata yang ampuh yang Allah pakai untuk menghancurkan komunisme. Sekarang komunis lalah luntuk, hancur, lebur, berantakan, babak belur, dan sudah tidak ada lagi. Tuhan punya maksud yang besar ini karena ada orang-orang Kristen yang punya visi. Nanti penderitaan tuh nggak ada artinya sama sekali. Orang Kristen kalau nggak punya visi, penderitaan olokan tuh berat sekali. Orang Kristen kalau punya visi, penderitaan olokan kekayaan yang besar. Amin. Makin banyak penderitaan, makin sukacita, makin banyak kesaksiannya, saudaraku. Benar. Kalau sudah cuma mikir dirimu sendiri, kenapa saya nggak diperhatikan di gereja ya? Saya disalami sama Kak Yer kelewatan. Sengaja itu Kak Yer tuh, saya nggak ke gereja lagi. Aduh, boceh, saudaraku. Itu Kristen yang nggak ada artinya sama saya. Itu Kristen yang nggak punya visi, hanya soal gitu aja mundur, malu-maluin, saudaraku. Ini orang diolok, dihina, bukan hanya nggak diperhatikan, diludahin, dimaki, dihina, tapi anggap itu kekayaan dan makin semangat ikut Tuhan. Ada haleluya, amin. Jadi Kristen yang begitu yang Tuhan menginginkan. Terus 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Kalimat berikutnya baca bersama saya. Itu sebabnya sampai tua, umur 120 tahun, Musa nggak mundur. 120 tahun Alkitab katakan dia matinya apa? Dia naik gunung. Nah, saudaraku, ada opa umur 120 tahun mountain climbing, saudaraku. Apa itu? Hiking, naik gunung. Saudara mau nggak kalau sudah punya organisasi mountain climbing, yang daftar tuh ada kakek-kakek umur 120. Saya mau jadi anggota. Bisa ngerepoti, saudaraku, gotong mayatnya turun malahan, saudaraku. Tapi Musa, Alkitab katakan dia naik Bukit Nebo. Dan Alkitab katakan kekuatannya tidak pudar dan matanya tidak kabur. Umur 120 tahun matanya tetap jelas, visi jasmani jelas, visi rohani jelas, badannya sehat, naik ke atas gunung, lihat tanah Kanaan meskipun dia tidak boleh masuk, dia ngelihat dan akhirnya meninggal di situ. Mayatnya ataupun untuk ributan. Itu siapa sih? Iblis mau merebut mayatnya, Mikael turun mau rebut mayatnya, terjadi rebutan. Tanah pun tidak layak untuk menerima orang yang punya visi. Allah tidak rela dia menyentuh tanah, sampean. Akhirnya Mikael berkata, Tuhan menghardik engkau, dan direbutnya. Dan mayatnya Musa tidak pernah ada, kuburannya Musa tidak pernah ada, direbut ke surga. Itulah sebabnya waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung, ada dua orang yang muncul. Yang satu Elia, yang satu apa? Musa. Inilah dua-dua orang yang tidak ngalami mati. Semuanya nggak ngalami dikubur, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Itu karena orang tersebut punya visi yang daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Inilah penting. Dan apakah itu visi? Apa? Visi itu apa? Pandangan kita itu ke arah mana? What is the vision? Di dalam Ibrani juga, pasal yang ke-12, ayat 1. Ini ada satu ayat yang indah. Mengerti bahwa Kristen itu harus punya visi yang jelas. Ibrani pasal 12 ayat 1.
Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dia mencucurkan darah. Ingat Yesus itu. Kalau dalam perlombaan lagi lemah, lagi kena oloan, lagi putus asa, pandang Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memulakan iman kita dan juga yang menyempurnakan iman kita. Dalam bahasa Inggris disebut, He is the author and the finisher of our faith. Author itu yang artinya yang mengadakan, yang memulai. The finisher yang mengakhiri. Dia yang sudah menciptakan iman dalam diri kita, dia akan mengakhiri. Mata kita harus pandang kepada Yesus. Pandang siapa? Yang mengabaikan salib, mengabaikan hinaan dan tekun pikul salib, berani menderita, bahkan mencucurkan darah. Dia tidak peduli, dia ada sukacita melakukannya. Dan Tuhan katakan, ingat dia itu supaya kamu jangan putus asa kalau kena pencobaan. Pandangan itu harus Yesus. Jadi visi kita apa, saudaraku? Visi kita siapa? Yesus yang disalibkan itu. Yesus yang disalib jangan sampai hilang daripada kita. Penderitaan dia, penderitaan kita. Kalau kita menderita bersama dia, itu kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita semuanya. Amin. Jadi orang Kristen yang punya visi, pandang Yesus. Kalau kita pandang Yesus, tidak akan jatuh. Sudah ingat, waktu Petrus jalan di atas air, selama matanya pandang Yesus, dia nggak akan jatuh. Begitu dia noleh angin, noleh ombak yang besar, noleh angin, gelombang sana, mulai tenggelam. Karena tidak pandang Yesus. Satu kali juga ada seorang atlet yang membuat seutas tali melewati jeram Niagara yang ada di Niagara Falls di Amerika itu. Dan dia itu jalan melewati tali seutas tali, nyebrangi jeram Niagara Falls. Bayangkan, itu orang jatuh jadi tomat, saudaraku. Pasti. Itu kami beberapa kali ke sana. Aduh, itu tempatnya ngeri sekali. Keadaannya curam dalam sekali. Tapi itu orang disaksikan dari pihak Kanada dan Amerika. Ribuan orang menyaksikan. Atlet satu itu dia jalan di atas tali. Dan dia jalan, padahal anginnya keras tuh di dalam Niagara. Tapi dia sampai tujuan. Mereka bersorak gembira. Wartawan-wartawan televisi, koran tanya semua, interview dia. Dikatakan apa rahasianya? Cuma satu katanya. Di ujung tali sana, saya pasang gambar bintang emas yang besar sekali. Jadi mata saya ngelihat terus, tidak pernah lihat bawahnya, nggak pernah lihat jurangnya. Dia ngelihat itu pandangan. Selama saya ngelihat bintang emas itu, saya jalan akan lurus dan saya akan sampai ke tujuan. Begitu juga sebagai orang Kristen, ada bintang fajar yang mulia, namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, saudaraku. Selama kita pandang dia, kita tidak akan jatuh. Itulah visi kita. Visi kita itu Yesus. Yesus itu visi kita. Satu kali Yohanes dipenjarakan. Kita baca itu ayat. Dalam ayat yang kedua pasal 1, Yohanes telah bersaksi tentang firman dan kesaksiannya yang diberikan oleh Yesus Kristus, segala sesuatu yang dilihatnya. Ayat 4, dari Yohanes kepada 7 malaikat jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia menyertai kamu. Jadi ini Yohanes lagi berada di satu pulau, namanya Pulau Patmos. Dan di situ dia diasingkan karena imannya kepada Yesus Kristus. Pulau itu gersang, saya sudah pernah lihat slide-nya. Itu cuma batu karang aja, nggak ada apa-apa. Di situ dia sendirian. Nggak ada persetujuan doa, nggak ada kesan, nggak ada kebangunan rohani, nggak ada seminar. Dia nggak pernah terima kartu Natal, nggak pernah ditelepon, sendirian di situ. Karena Yesus. Apakah dia putus asa? Tidak. Kalau saudara lihat pasal itu juga ayat yang ke-12, waktu aku berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki. Dan sudah bisa lihat nih gambaran tentang Yesus. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dari mulutnya keluar sebilah pedang. Ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, akulah, jangan takut, aku adalah awal dan yang akhir. Jadi Tuhan yang mulai, dia yang mengakhiri. Jangan takut. Yohanes, kamu di pulau terpencil sendirian, jangan takut. Aku yang memulai iman dalam dirimu, aku akan mengakhiri engkau. Aku nampakkan diriku karena aku menyertai engkau. Saya ingin beritahu orang Kristen yang punya pandangan kepada Yesus, dia tidak akan murtad, tidak akan meninggalkan Tuhan sampai tua sekali. Yohanes hidup dan tidak meninggalkan Yesus. Ini penting dalam kehidupan Kristen kita, untuk
tidak meninggalkan Tuhan. Visi, yaitu Yesus, salibnya, penderitaannya menjadi visi kita. Yang kedua, visi itu apa? Rencana Tuhan. Rencana Allah itu visi kita. Apa rencana Allah? Tuhan rencana tidak ada seorang pun binasa. Tuhan ingin supaya seluruh dunia mendengar Injil. Tuhan ingin supaya setiap makhluk, setiap suku, setiap bangsa, setiap kaum, setiap bahasa mendengar Injil Yesus Kristus. Tuhan ingin supaya 5,1 miliar manusia di muka bumi mendengar nama Yesus. Tuhan ingin ada 24.000 suku bangsa di dunia mendengar nama Yesus. Tuhan sedang melawat karena Tuhan ingin supaya umatnya masuk dalam visi Allah pada akhir zaman ini. Amin. Saudaraku, sebagai jemaat di sini, saya ingin sudah punya visi yang jelas. Gereja ini juga punya visi. 4 tahun yang lalu, waktu gereja ini berdiri, Tuhan kasih visi. Satu jemaat yang dimuridkan, yang akhirnya jadikan pemimpin. Dan setelah jadi pemimpin, kemanapun pergi jemaat itu akan memberitakan Injil. Dan tidak hanya memberitakan Injil, tapi merintis untuk mendirikan jemaat lokal. Dimanapun dia pergi, engkau boleh kerja, sambil kerja di sana visimu harus tetap sama. Menginjil beberapa orang, kumpulkan 5-6 orang, muridkan jadi 10 orang, jemaat berdiri di situ. Itu yang Tuhan inginkan, itu visi dari gereja ini. Kemanapun engkau pergi, harus ada jemaat berbentuk. Tuhan suruh untuk merintis jemaat ini. Yeremia, kamu menginjil sudah 17 tahun lamanya. Sekarang dirikan jemaat yang sesuai dengan pola perjanjian baru, yang di dalamnya orangnya semuanya murid, yang mau dimuridkan, di training jadi pemimpin, yang akan menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Waktu itu saya terbakar hati saya, dan jemaat mulai dengan 30 orang. Saya nggak pikir kalau jadi begini banyak. Bukan hanya di Surabaya, tapi cabangnya banyak di mana-mana. Kemarin baru diresmikan satu lagi di Jakarta. Jadi jemaat di Jakarta sekarang itu 3. Ya, satu Fajar Kemuliaan, satu Fajar Kebangkitan, satu jemaat diresmikan lagi. Kemarin namanya Cahaya Kemuliaan. Amin, saudaraku. Pokoknya nama kita yang bagian atas-atas, masa depan cerah, Fajar. Sekarang Fajarnya sudah bersinar, ganti Cahaya, saudaraku. Mungkin 15 tahun lagi namanya diganti Surya semuanya. Surya Kemuliaan, Surya ini. Karena kehabisan nama Cahaya atau Fajar. Karena gereja bertumbuh terus. Cari kerjaan untuk uang, tapi kerjaan dengan visi. Kalau ingin cari kepuasan diri sendiri, makin kau cari makin tidak puas. Orang Kristen itu harus membunuh egonya, baru dia menang. Kalau orang Kristen mengumbar, mengujo, memanjakan, melampiaskan egonya, kemauan diri sendiri, engkau akan patah di tengah jalan. Tapi doa saya, visi Allah itu lahir dalam dirimu. Dan saya akan bacakan selanjutnya. Tokoh perjanjian baru yang visi Allah membakar dalam dirinya sehingga berani mengalami segala perkara. Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 19. Kalau orang Kristen punya ini, aduh, hidupnya itu sepenuhnya untuk Tuhan. Pasal 26 ayat yang ke-19, waktu dia diadili, waktu disesah, waktu dia kena hukuman yang mengancam nyawanya akan dihukum mati karena dia adalah seorang yang mengatakan Yesus Tuhan dan bukan kaisar, dan dia dibelenggu. Lihat pernyataannya ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, katanya, kepada penglihatan atau visi yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Sejak dia bertobat, dia terima visi dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia tidak pernah tidak taat. Itu sebabnya dia jalan terus sampai terakhirnya. Dia karam kapal 3 kali, dicambuk 39 kali, 3 kali lamanya. Dan keadaan diracuni, digigit ular, disiksa, dilempari batu sampai mati. Oh, banyak penderitaannya. Dia tidak pernah pudar kepada visi itu. Tidak pernah aku sampai tidak taat. Saya ingin setiap saudara melayani dengan visi. Yang bagian musik melayani dengan visi. Yang bagian pemuritan engkau melayani dengan visi. Pelayanan children ministry, serve with vision. Jangan hanya ngajarin anak-anak dalam Alkitab ada orang pendek, cepo, namanya Sakeus, manjat pohon mangga. Jangan gitu-gitu aja. Punya vision. Lihat anak kecil, aku tahu ini besarnya jadi nabi, aku tahu ini besarnya jadi rasul, aku tahu ini besarnya jadi penginjil, aku tahu ini besarnya jadi orang yang diberkati Tuhan akan menyumbang gereja. Saudara punya vision. Setiap anak kecil doakan, layani dengan sungguh-sungguh. Yang saudara melayani bagian usher punya vision, punya visi. Yang melayani bagian perlengkapan punya visi. Yang melayani bagian semuanya layani
dengan visi. Yang remaja, yang mahasiswa, yang kaum alumni, kaum profesi, pelayanan K3, pelayanan couple ministry, semua layani harus dengan visi, baru engkau bergerak. Para penatua, para deacon, layani gereja dengan visi. Kalau saya nggak ada visi untuk jemaat ini, sudah saya tinggal, sudah saya bosan, sudah akan pergi. Tapi karena saya punya visi, apapun terjadi, pindah pun tidak jadi soal. Amin, saudaraku. Tidak akan ganggu kita karena kita punya visi. Pindah di mana saja nggak ada masalah bagi kita. Gereja bukan gedung, gereja MDC tidak bisa dihancurkan oleh pindahnya tempat, tidak bisa dihancurkan oleh apapun juga. Kita akan tetap berada sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita akan berkembang dan kuat. Amin, saudaraku. Saya ingin setiap saudara punya visi ini. Dibilang jangan ke gereja kalau mau kawin dengan aku. Ya saja, kemana saja kamu pergi aku ikut. Yesusnya dijual, jangan murahan. Kalau ada orang senang sama kamu dan kamu tahu itu serak dari Tuhan, bawa dia ke gereja sini, suruh dia bertobat. Nanti gua celupin di air baptisnya. Amin. Nanti gua berkatin saudara semuanya. Amin. Begitu juga pemuda-pemuda. Orang cantiknya kayak Brooke Shields atau kayak siapa saja lah, B12 atau B29 atau siapa saja. Saudara, kalau dia tidak ikut Tuhan, jangan mau jual Yesus gara-gara nikah. Bawa dia ke kaki Tuhan. Jangan gara-gara engkau kerja dapat duit dan dilarang ke gereja engkau mau. Jangan mau. Jadilah orang yang punya visi. Amin, saudaraku. Yang tidak pernah sampai tidak taat kepada visi itu. Akhirnya apa? Betapa indahnya nanti pada akhirnya. Kalau kita bisa berkata seperti Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal yang keempat ini. Waduh, ini indah sekali. Pada akhirnya kita bisa berkata seperti ini nantinya. Saya rindu. Hidup saya juga demikian. Setiap saudara penting bagi Tuhan. Saya dengar ada orang suka ngomong, kita ini tidak penting, tanpa Tuhan kita bisa berbuat sesuatu. Tidak, saudaraku. Tuhan tidak mau berbuat sesuatu tanpa kita. Dia pilih untuk kerjasama dengan kita. Amin, saudaraku. Meskipun Allah itu Maha Kuasa, tapi setiap kali dia kerja di dunia, dia pilih orang dijadikan teman kerjanya. Jadi saya ingin katakan, kamu ini penting bagi kerajaan Tuhan. Kamu bukan hanya anggota yang kerjanya manasi bangku gereja tiap minggu, tapi engkau adalah jemaat yang Tuhan mau pakai setiap saudara. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, pemuda-pemudi, setiap saudara akan dipakai Tuhan. Harus punya visi ini. Kalau itu membakar dalam jiwamu, oh indah sekali. Saya lihat orang-orang yang punya visi untuk satu keluarga diselamatkan, udah mulai jadi kenyataan. Saya lihat ada keluarga-keluarga yang satu jadi mulai datang. Jadi kita bersyukur tiap kita itu ada satu sukacita. Kalau kita ikut Yesus nggak rugi. Amin, saudaraku. Apapun terjadi kita tambah sukacita di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara punya visi itu, keluargamu semuanya akan satu baris duduk dengan engkau nantinya. Tunggu aja waktunya. Apalagi kalau gerejanya nanti sudah ada. Haleluya. Satu bangku semua. Jangan ditulisin namamu tiap minggu loh. Saudaraku, ini khusus saya. Amin, saudara. Tapi akan terjadi gerakan Allah di mana setiap saudara penting bagi kerajaan Allah dan setiap saudara akan dipakai Tuhan. Terakhir, ayat yang ke-6 pasal 4 2 Timotius. Berbunyi demikian. Mengenai saudaraku, kita semua akan dapat mahkota nanti. Kita mencapai garis akhir. Betapa senangnya nanti sebelum saya mati. Pendeta Yeremia umur 120 tahun. Rambutnya putih, saya pakai jenggot putih nanti. Saya akan katakan, saatku sudah dekat. Tetapi aku sudah bertanding dengan baik, berlomba dengan baik, sudah mencapai garis akhir, dan mahkota tersedia bagiku. Wut, saya hilang, meninggal. Dan jangan ada yang berani doakan saya untuk bangkit waktu itu, saudaraku, karena saya sudah siap untuk terima mahkota di surga. Amin, amin. Tuhan ingin saudara punya Kristen yang punya visi yang daripada Tuhan. Amin. Kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan, biarlah visi dari surga lahir dalam diriku, supaya aku bisa tahan ikut Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa di hadapan Allah.